Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang memperdengarkan kita apa yang disampaikan oleh para ulama, para asatidzah, para masyayikh yang hadir tengah-tengah kita, yang mengajak kepada kita untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kecintaan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keberuntungan. Apa yang kita dengar di sini, apa yang kita laksanakan, apa yang kita rayakan, haul para masyayikh, para ulama dari kaum arifin, mereka bukan cuma sekedar ulama saja. Mereka adalah orang-orang saleh yang memadukan ilmu, memadukan amal, memadukan sifat yang mulia, akhlak yang luhur, ketakwaan kepada Allah dan istiqamah serta tawadhu'. Enggak menganggap dirinya lebih mulia daripada binatang, apalagi menganggap dirinya lebih mulia dari salah satu makhluk Allah Ta'ala. Menghargai setiap orang, memuliakan setiap orang. Dan mereka adalah orang-orang yang istiqamah di dalam ketakwaan, di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki keilmuan yang luas, akhlak yang luas, tawadhu' yang luas, kesabaran yang luas. Mereka orang-orang yang sudah mengalami ditindas, diganggu, diteror, disiksa, dipukul, dipenjara. Tetapi semua apa yang mereka nerima enggak menambah pada mereka kecuali makin rahmat, makin penuh kasih sayang, makin termotivasi untuk memberikan manfaat, makin semangat untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebarkan dakwah, enggak membuat mereka makin kendor. Makin suci, makin luhur, makin berakhlak, bukan makin biadab. Oh, ini sifatnya Nabi Muhammad SAW. Semakin diprovokasi, semakin berakhlak. Semakin diganggu, diteror, ditekan, makin tawadhu', makin santun budi pekertinya sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang sebagaimana dikatakan, idza ru'isharu dzikrullahi fahuwa lahum sima 'alal jibahi, yang kalau dilihat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sampai disebutkan bahwasanya ini apa yang kita dengar memancing kita untuk cinta kepada orang-orang yang mulia. Itu disebutkan doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yugarribuni ila hubbik. Allahumma ij'al hubbak ahab ilayya minal ma'il barid lidh-dham'an fi yawmin sha'if. Allahumma, ya Allah, aku meminta cinta kepadamu atau cinta darimu, hubbak, kecintaan kepada Allah dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan kepada orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah. Ingin cinta kepada mereka dan ingin dicintai oleh mereka. Sebab tuh mencintai orang-orang soleh itu keistimewaan, tapi dicintai oleh orang soleh itu luar biasa. Makanya dikatakan tuh ihris ala an takun anta fi qalbil arif aham ilaik min an yakunhu fi qalbik. Berupayalah agar kamu ada di dalam hatinya kaum arifin. Itu menjadi lebih penting, menjadi lebih prioritas daripada mereka ada di dalam hatimu. Oh, saya cinta sama mereka, itu luar biasa istimewa. Tapi yang lebih agung lagi ketika kamu ada di dalam hatinya mereka, berhasil membuat sesuatu hingga kamu dicintai oleh mereka, itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu sangat istimewa sekali. Nah, karena itu Sayyidina Sayyidina Zaid bin Harithah dan Usamah bin Zaid hibbu Rasulillah, kesayangannya Rasulullah, istimewa, orang yang disayang, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga putra beliau Sayyidina Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum wa radhahum. Sayyidina Ali doa kepada Allah, minta kecintaan kepada Allah, dicintai oleh Allah Ta'ala, kecintaan kepada orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Ta'ala, dan cinta kepada amalan yang bisa mendekatkan dia kepada cintanya Allah. Panjang kan tuh, bilang anugerahkan saya bisa beramal. La, anugerahkan saya cinta kepada amal.
anugerahkan saya kecintaan, terobsesi dengan suatu amalan yang bisa mendekatkan saya kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ada jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak tahu jalannya enggak sampai. Ini ada alurnya, ada relnya, dan ini relnya mereka. Nah, karenanya itu dikatakan nih orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Habib Ahmad sudah sebutkan detail satu persatu. Mestinya juga kalau setiap individu kita bikin daurah selama 1 minggu 24 jam tentang mereka nggak bakalan habis buat kita ceritain. Wah, ini kita di satu majelis cerita tentang 4-4-nya. Masya Allah. Kemana kita sampai mampu mensifatkan orang yang Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang tersebut. Itu Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, innallaha ahabba fulan ahibbah. Allah cinta kepada hambanya fulan, cintai dia. Maka Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang tersebut. Nah, ini orang kayak begini, bagaimana kita mau melukiskan tuh orang? Mau mensifatkan tuh orang, mau menceritakan tuh orang, mau memuji tuh orang tuh. Siapa nih? Ini orangkah? Malaikatkah? Nabikah? Rasulkah? Jibril mendekatkan diri kepada Allah. Dan ahlus sama, penghuni langit, sebagaimana fil Bukhari, mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai itu orang. Subhanallah. Makanya orang yang gak cinta kepada mereka, sial banget. Orang yang memusuhi mereka, ya Allah, cari mampus. Waliyadzubillah min dzalik. Orang yang memusuhi mereka, ente musuhin negara yang punya nuklir, musuhin negara yang punya senjata canggih, musuhin negara yang punya senjata kimia. Itu nggak ada apa-apanya, tapi musuhin orang yang Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang tersebut, ente lu salah musuh, salah orang. Waliyadzubillah min dzalik. Walidzalik bihim, berkat orang-orang yang macam begini nih, yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati laulahum baina lana madukdikat jibalun wa ardun khatiyati. Dengan berkat mereka Allah tolak bala, Allah tolak bencana, Allah Ta'ala jauhkan musibah. Kalau bukan karena mereka nih mungkin gunung udah ditebalikan di atas kepala kita akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi berkat mereka ditolak bala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walaula daf'allahin nasa ba'dahum biba'd la fasadatil ard walakin fadlin 'alal alamin. Kalau bukan karena Allah Ta'ala menolak bencana, musibah dari satu kelompok manusia dengan berkat keberadaan manusia yang lain. Subhanallah, ditolak bencana dari satu manusia dengan berkat keberadaan manusia yang lain, berkat aulia wa salihin. Itu disebutkan laula syuyukh ruqa wal bahaim rutta wal atfal rudha. Kalau bukan nih jasanya mereka nih, para syuyukh yang gemar ruku, yang gemar ibadat, bahkan anak-anak kecil yang belum bikin dosa, begitu juga hatta hewan yang nggak pernah bikin dosa. Kalau bukan karena rahmat Allah kepada mereka, maka mungkin udah diturunin azab kepada manusia. Tapi di dalam hadis, innilahum bi'adzab ahlil ard, aku sudah bertekad menurunkan azab kepada penghuni bumi. Tapi gara-gara ngelihat, falamma ra'aitu ummara baiti, saya melihat orang yang memakmurkan masjidku, ahli zikir, ahli salah, ahli masjid, wal mutahabbina fiyya, orang yang saling cinta karena Allah, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar di waktu sahur. Karena mereka ini, karena keberadaan mereka di tengah-tengah umat, dafa'tu anhumul azab, saya tolak azab dari mereka, ditolak bala dari manusia dengan berkat keberadaan orang yang semacam ini. Pertolongan Allah ini kita di zaman musibah, bencana, penindasan, kejahatan terhadap umat Islam yang di Palestina, yang di Lebanon, yang di mana tempat. Bagaimana ditolaknya oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu dulu tuh tatkala manusia dilanda kezaliman yang menimpa mereka. Maka umat dahulu Bani Israel meminta kepada nabi mereka begitu, berikan kepada kami pemimpin yang memimpin kita berjuang di jalan Allah meraih kemenangan. Maka dipilihlah Talut. Terus mereka protes, kok Talut, kok dia yang memimpin kita?
nggak punya harta, bukan siapa-siapa. Oh, ini orang nggak punya harta, bukan orang mulia, bukan ningrat. Kok tahu-tahu dia kamu jadikan raja memimpin kita? Allah Ta'ala bilang, Nabi itu bilang Allah Ta'ala memuliakan dia itu dengan kelebihan di dalam tubuhnya dan di dalam ilmunya, fil ilm wal jism. Masya Allah. Alhasil tanda inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Tanda kepemimpinan dia, memimpin kalian meraih kemenangan, itu tanda kemenangannya itu, tanda kekuasaan dia. Dia bakal datang membawa tabut, bakal datang kepada dia tabut. Apa itu tabut? Sebuah peti. Peti. Ada apa gerangan di dalam peti tersebut? Fihi sakinatu mir rabbikum. Ada ketentraman, ada kedamaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat peti orang jadi damai, bikin adem, bikin rukun. Ada apa di dalam peti tersebut? Wa bagiyatum mimma taraka alu Musa wa al Harun. Di dalamnya ada peninggalan pusaka peninggalan keluarganya Musa, keluarganya Harun. Bentar. Peninggalan Musa dan Harun, bas. La, bukan cuma Musa wa Harun doang, peninggalan keluarganya Musa dan keluarganya Harun. Pusakanya Musa, pusaka keluarganya Musa. Pusakanya Harun, pusaka keluarganya Harun. Mimma taraka al Musa wa al Harun. Musa wa Harun punya keluarganya ngikut di jalan mereka. Keluarganya ngikut di jalan mereka dan menjaga pusaka dari leluhur mereka. Bukan cuma pusaka benda, pusaka akhlak, pusaka ilmu, pusaka taqwa, pusaka kewalian, kenabian, itu yang mereka jaga. Subhanallah. Itu ulama bilang di dalam peti tersebut ada sendalnya Nabi Musa. Ada prasasti Taurat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa. Ada 2 prasasti, 2 lembar bilah batu tertulis Taurat di situ, sama serpihan pecahan dari prasasti tersebut. Sampai serpihannya disimpan. Serpihan, udah butiran-butiran pecah, nggak bisa diapa-apain, disimpan. Subhanallah. Dan itu serpihan menjadi penyebab kemenangan. Subhanallah. Terus ada sendalnya Nabi Musa, ada tongkatnya Nabi Musa, ada imamahnya Nabi Harun. Ada tongkatnya Nabi Harun, ada potongan dari man wasalwa. Man wasalwa, makanan yang Allah Ta'ala anugerahkan tuh, mukjizat, anugerah dari Allah, mukjizat yang Allah Ta'ala berikan melalui tangannya Nabi Musa untuk Bani Israel. Dan itu ada sisa makanannya itu disimpan berkah untuk nginget mereka pernah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makanannya mereka. Nggak ada apapun kecuali itu. Subhanallah. Itu disimpan di dalam peti pusaka tersebut. Kenapa? Keberadaan tabut peti itu membangkitkan reaksi di hati manusia, kecintaan, hubungan cinta kepada keluarganya Musa, cinta kepada keluarganya Harun, cinta kepada Nabi Musa, cinta kepada Nabi Harun, membangkitkan tuh keinginan, obsesi untuk terkoneksi dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bukan masalah bendanya, tetapi benda yang mengingatkan mereka, membangkitkan hati mereka untuk terkoneksi kepada orang mulia. Ada fil Quran. Kemudian juga disebutkan bahwasanya di dalam Sahih Bukhari, ketika ini selalu kita ulang, selalu disebutkan juga oleh Habib Umar, ketika seseorang panglima memimpin jihad di zaman tabi'in, kemudian gak menang-menang, terus dia berkata, apakah ada di antara pasukan orang yang pernah melihat Rasulullah? Masih tersisa gak sahabat? Ditemukan 1-2 orang sahabat, maka dimuliakan, dihormati, dicintai, dimajukan, diminta doa, restu, ridhonya dan pendapatnya, maka Allah berikan pertolongan. Datang lagi generasi berikutnya, berjihad, berperang, gak menang-menang. Ditanya, ada gak yang tersisa dari tabi'in, orang yang pernah lihat sahabat? Akhirnya ditemukan ada 1-2 orang
Ya dimuliakan, dihormati, dicintai. Kemudian Allah Ta'ala berikan kemenangan berkat respek mereka terhadap orang mulia yang ada di tengah-tengah pasukan. Kemudian datang generasi ketiga, begitu juga apakah ada di antara kalian yang pernah melihat tabi'in dan ditemukan, dimuliakan, dihormati dan dapat kemenangan. Senjatanya enggak bertambah, jumlah pasukan enggak bertambah, kekuatannya enggak bertambah. Yang nambah apa? Yang nambah apanya? Yang nambah hormatnya, respeknya, penghargaannya terhadap orang-orang soleh. Senjata udah lengkap, siap. Pasukan udah siap, banyak jumlahnya, siap. Tapi tanpa respek, penghormatan, etika, adab kepada sesepuhnya, nggak guna itu kekuatan. Kunci kemenangan sahabatnya Rasulullah adalah hubungan erat mereka terhadap Nabi Muhammad. Kunci kemenangan tabi'in, cinta mereka yang luar biasa kepada sahabat Nabi dan keluarga Nabi Muhammad. Kunci kemenangan para tabi'in, kecintaan mereka dan obsesi mereka terhadap para tabi'in, dan begitu terus. Ini bersilsilah. Makanya selalu kita bilang juga, orang yang gak demen sama sahabat, gak demen sama ahlul bait, gak demen sama aulia, gak demen sama sholihin, ya, orang-orang di luar ahli sunnah wal jamaah, kemenangan Islam di bumi mana yang mereka lakukan? Menang di negeri apa? Tanya di Andalusia, ahli sunnah wal jamaah, pencinta sahabat, pencinta ahlul bait, pencinta aulia, pemenang di sana. Tanya orang-orang yang masuk ke Mesir, yang meraih kemenangan di Asia Tengah, yang meraih kejayaan di Turkiya, yang meraih kejayaan penyebaran Islam di Asia, di mana-mana tempat. Semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, orang yang istiqamah, ahlul adab, pecinta aulia wa salihin. Yang tukang ngafirin, yang tukang mensyirikkan, yang tukang membid'ahkan, negeri mana yang berhasil ente berjaya di situ? Gak ada. Mekah, Madinah. Datang tahu-tahu ke Mekah, menjarah, merampok. Siapa yang dijarah dirampok? Muslimin, ulama, sholihin. Menjarah, merampok, menghalalkan darah. Kemudian wanita muslimat yang mereka dapat diperlakukan seperti tawanan perang, begitu dihalalin nama mereka. Bagaikan budak hamba saya, waliyadzubillah min dzalik. Kemenangan apa yang mereka aja? Yang ada, kemanapun masuk negeri, menistakan, menghancurkan. Syekh Al-Habib Umar bilang, saya jumpa dengan ada mujahidin yang sepuh, para ulama dari Afghanistan yang hadir dulu dalam jihad melawan Rusia. Kemudian juga menyaksikan, mengalami apa yang terjadi belakangan begitu terhadap penjajahan dari Amerika. Alhasil, seorang ulama saleh tersebut dia bilang, di jihad kita yang terdahulu banyak karamat yang terjadi. Bagaimana senjatanya musuh gagal, rudalnya gagal, bomnya nggak meletus, tanknya menembak, dia sendiri yang meledak. Karamat di mana-mana. Tapi begitu yang belakangan nggak muncul lagi kayak begitu. Sampai dia bilang, problem kita yang mencemarkan jihad kita dua jenis manusia. Yang mencemarkan jihad kita dua jenis manusia. Satu adalah manusia yang memakai atribut jihad, mempergunakan para pecinta-pecinta jihad, dipakai itu semuanya untuk meraih kursi, meraih kedudukan. Begitu nyemangatin orang untuk dia meraih kursi, kedudukan, udah dapat kedudukannya, udah kita ditinggal. Itu orang ini yang mencemari jihad kita, keberadaan orang macam begini di barisan kita. Sama yang kedua, yang mencemarkan, yang bikin jihad kita gagal total, keberadaan orang-orang yang ngaku bagian dari kita tapi hobinya mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan orang-orang kita.
begitu, mengganggu, ngegerecokin kita dari dalam. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, ini keberadaan dua orang ini yang bikin sial. Waliyadzubillah. Mereka dulu adalah orang-orang yang tulus. Lihat mujahidin yang ada di Indonesia yang berjuang, berjihad hingga kita meraih kemerdekaan. Begitu merdeka, kayak Hashim Asy'ari, kayak Wahab Hasbullah, para aulia, para solihin, para mujahidin, para kiai-kiai, para masyayikh, semuanya. Begitu menang, begitu Indonesia merdeka, nggak ada yang bilang, saya minta jatah, saya mau jadi presiden, saya mau jadi wakil, saya mau jadi menteri, saya mau jadi ini. Nggak minta jatah. Kayak Hashim, saya pulang ke Tebu Ireng. Kayak Wahab, saya pulang kampung saya. Ini saya pulang, nggak pengen apa-apa. Nggak kepengen apa-apa. Lah, kita balik ke singgasana kita. Singgasana kita bukan di sana, bukan di situ. Singgasana kita di di mihrab, di musalla, di majelis. Nggak kepengen apapun juga. Nggak kepengen apapun juga. Nah, orang kalau nggak kepengen apapun juga, ente ketemu sama orang yang nggak kepengen apapun, lu ikutin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang yang para dai yang nggak minta upah, nggak minta imbalan, nggak minta apa-apa. Mintanya apa? Pengen lu jadi benar, pengen lu sholat yang rapi, pengen ente jangan tinggal tahajud, jangan tinggal sholat jamaah, pengen ente bakti sama orang tua. Orang tuanya ustadz, enggak, orang tuanya ente sendiri, udah. Bakti, bikin baik kepada anak, kepada istri, kepada suami, silaturahmi, itu doang. Enggak kepengen apa-apa. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Begitu juga innama nu'allimukum liwajhillah, innama nursyidukum liwajhillah, innama nad'ukum ilallah liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Nah, kalau kita dianugerahkan nih orang-orang yang semacam ini, alhamdulillah kita ketemu Habib Salim Syatri, udah meninggal. Kita ketemu Habib Hasan Syatri, udah meninggal. Kita ketemu Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab, alhamdulillah udah meninggal. Kita ketemu dengan Al-Habib Idrus bin Abdullah, meninggal. Kita ketemu dengan Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, wafat, udah meninggal. Jangan, ini Habib Ahmad selalu bilang jangan udah mati baru lu puji. Waktu hidupnya lu kemana aja? Waktu hidupnya kemana aja? Itu orang yang tercuekin, dakwahnya yang tercuekin, dia ngomong apa yang terbelaga budak. Hidupnya ente tinggal. Terus begitu matinya, wah, baru kita jadi tukang puji kuburan. Tukang memuji kuburan. Udah mati, baru kita puji-puji. Waktu hidupnya, dia ngomong nggak kita ikutin. Habib Abu Bakar ninggalin kitab banyak. Berapa kitab yang udah kita baca? Nasihatnya Habib Salim Syatri banyak. Apa yang kita baca, apa yang udah kita amalin? Habib Abdullah dengan akhlaknya, apa yang kita teladanin, apa yang kita ikutin? Habib Husain bin Ahmad, apa yang kita ikutin? Katsir orang-orang yang semacam ini. Alaihim salamullah. Wa in kanu qad madaw fa dzikrun lahum bagi wa qad sya'a bin nagli. Atas mereka salam dari Allah Ta'ala. Walaupun mereka sudah pada pergi, udah wafat meninggalkan kita, tetapi kenangan mereka tetap ada. Kita sebut, kita kenang mereka. Doang, udah sebut doang. Lah, bukan sebut doang. Akan tetapi wa ahmilu nafsi mastata'tu ala gtifa sabilihimi hatta wasada firamli. Saya akan memacu diri saya meneladani jalan mereka sampai saya dibaringkan di dalam lahat saya. Di dunia, apalagi masa sekarang, bakal banyak ajakan-ajakan, slogan-slogan yang ngajarin kita ngapain lu cinta sama orang kayak begitu. Orang bodoh yang cinta sama orang kayak begitu. Orang bodoh, terbelakang, mau aja dibegoin. Cinta kepada orang begitu. Taib. Ente maunya ane cinta sama siapa? Artis Korea? Penyanyi India? Yang itu bilang cendekiawan, cintanya sama pemain bola. Orang gede, anak gede, puluhan, udah usianya di atas 20 tahun, pakai celana pendek kayak bayi, pakai baju ketat, celana pendek, begitu ngejar bola satu, diudak-udak,
sama berapa pemain bola? 30 orang ya? 12 kali 2 jadi berapa? 11 kali 2. Hafal banget ente. Hafal banget. Putra putri Nabi ada berapa ya? Main bola lu apa? Diudak-udak sama 22 ya, laki-laki tua pakai celana pendek. Coba kira-kira kalau ente pikir-pikir berakal gak tuh? Tapi yang lebih gak berakal lagi yang bersorak, sampai ribut, berantem, berkelahi gara-gara begituan. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi ente kalau kita nggak mau kita cinta kepada ini orang-orang mulia, terus mau terpelajar cinta sama pemain bola, cinta sama petinju, cinta sama penyanyi, cinta maaf sama orang begini, sama orang yang nggak waras, sama orang geblek, sama orang gila. Waliyadzubillah min dzalik. Nabi aja cinta sama Uwais Al-Qarni, terus ngajarin sahabat, ente cintain Uwais Al-Qarni. Nabi bilang, tahu gak Uwais Al-Qarni? Kalau kita yang ngelihat Uwais Al-Qarni bakal dibilang, ngapain cinta sama orang kayak begini? Pakaiannya dekil, di kampungnya dilemparin batu sama anak kecil. Subhanallah. Nabi aja ngajarin sahabat untuk cinta kepada Uwais Al-Qarni. Wah, kata terus nanamin kita cinta kepada aulia para sholihin. Kita bakal dengar slogan-slogan ngajak kita untuk tidak mencinta kepada orang-orang yang pantas dicintai. Jangan ikutin, tapi kita ikutin jalan orang-orang yang mencintai. Kita diajarin cinta sama muslim yang biasa-biasa aja. Kita disuruh cinta sama muslim yang biasa, apalagi muslim yang luar biasa. Emang apa salahnya sih cinta sama manusia? Ente cinta sama kucing, cinta sama kucing, kita nggak komplain. Ada orang cinta sama anjing, ya sudah, kelas. Begitu. Ya ada sisi baiknya juga fil hadis, ada orang ngasih minum anjing yang hampir mati, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di anjing dekat sama Ashabul Kahf. Allah taala sebut yaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum, yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib, wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. 7, 5, 3. 7 ke 5 absen 2 kan? 5 ke 3 absen 2 lagi kan? 7 ke 3 absen 4. Ya kan? Tuh Ashabul Kahfi katanya 3, katanya lagi 5, katanya lagi 7. Jadi kalau dibilang 5 berarti kurang, yang 2 enggak masuk. Dibilang 3, yang 4 enggak masuk. Mau 3, mau 5, mau 7, siapa aja yang absen, yang jelas anjingnya tidak absen. Disebut 3 orang, anjingnya jangan dilupain, ada anjingnya. 5 orang, anjingnya juga ada. 7 orang, anjingnya juga ada. Kenapa? Anjing setia sama orang soleh, cinta sama orang soleh, cinta sama orang soleh. Aduh, subhanallah. Dan Allah Ta'ala enggak melupakan kesetiaan anjing terhadap orang soleh, apalagi kesetiaan manusia kepada aulia wa salihin. Allah yarzuqna mahabbatahum insyaallah. Allah mudah-mudahan kumpulkan kita di barisan mereka sebagaimana ini hari kita cinta sama mereka. Mungkin orang sini nanya, saya nggak kenal tuh orang, nggak pernah ke Indonesia kecuali beberapa. Saya nggak kenal, mau ngapain? Ya tapi cinta sama mereka, Allah manfaat. Allah manfaat. Manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Buat diri kita, buat keluarga kita.